Kita mulai ya, insya Allah. Penjelasan hadis Bulughul Maram dari hadis Kitabul Jami, bab yang keempat, anjuran berakhlakul karimah. Hadis Ibnu Mas'ud ya, tentang doa agar diberikan akhlak yang baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita menjadikan hamba Allah yang pandai bersyukur dan ditambahkan ya, nikmat-nikmat dari syukur yang sudah dilaksanakan. Salat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga juga tercurah kepada keluarga beliau, anak cucu keturunan, para sahabat, kaum muslimin secara umum hingga akhir zaman kelak. Saudaraku yang dirahmati Allah, nah kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami, bab tentang anjuran berakhlak baik. Kita murojaah sedikit hadis yang lalu ya, hadis yang sudah kita jelaskan, hadis Ibnu Umar tentang keutamaan berkumpul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka. Naam, tafadhal yang ingin membaca silakan. Abi Yahya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan wa huwa inda Tirmidzi illa annahu lam yusamma as-sahabi. Naam, barakallahu fikum. Qala muallif rahimallahu taala, yaitu berkata penulis Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan langsung ya, tabaqat yang pertama yaitu para sahabat. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dia telah berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW telah bersabda, Al-mu'minu alladzi yukhalitun nas, seorang mukmin yaitu seorang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan dia adalah orang Muslim. Alladzi yukhalitun nas, yang dia bercampur dengan manusia. Maksud bercampur dengan manusia, maksudnya dia
berkumpul ya, bersama-sama bermasyarakat, berkumpul dengan manusia dan masyarakat di sekitarnya. Wa yasbiru ala adahum, dan dia pun sabar atas gangguan mereka. Mengapa dia diganggu? Karena dia mengamalkan tawasobil haq wa tawasobil sabr, dan mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kawaid-kawaid syariah tentunya ya. Pasti diganggu. Adapun orang yang berkumpul dengan manusia, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak nasihat menasehati, dia ikut-ikut kebanyakan orang ya, bahkan menjadi manusia bunglon ya istilahnya itu, bisa masuk kemana saja, mengikuti dan menyetujui apa saja yang dilakukan manusia, maka ini bukan mukmin yang dimaksud dalam hadis ini ya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah mukmin yang menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian nasihat menasehati dalam kebenaran, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak tolong menolong dalam kemaksiatan. Nah, mukmin yang seperti ini pasti akan diganggu. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu hendak menyesatkan kita dari jalan Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, setelah dia mengamalkan eh, tauhid, kemudian mengamalkan sunnah Nabi, kemudian dia berusaha nasihati, kemudian amar nahi mungkar, ternyata pasti dia diganggu ya. Dan dia bersabar atas gangguan tersebut, menahan dirinya, kemudian tidak tidak melawan dengan kezoliman ya, tapi bersabar. Mukmin seperti ini, kata Nabi SAW, itu khairun, itu mukmin yang lebih baik. Minalladzina la yukhalitun nas, daripada mukmin yang tidak mau bermasyarakat, ya, tidak mau berkumpul dengan manusia, yang dia eh, mengambil sikap untuk uzlah. Uzlah itu apa? Uzlah itu dia menyendiri, meninggalkan masyarakat karena dia menganggap masyarakatnya terlalu bobrok, masyarakatnya terlalu banyak dosa, kemaksiatan yang menyebar ya, sehingga dia pun tidak tahan dengan gangguan mereka, dengan gangguan masyarakat tersebut, maka dia pun uzlah. Nah, ini seorang mukmin juga ingin menjaga dirinya, ingin menjaga agamanya, ingin menjaga imannya, tapi dia tidak bersabar atas gangguan tersebut, maka kata Nabi, mukmin yang pertama ini lebih baik. Wala yasbiru ala adahum. Yang mukmin kedua ini, kenapa dia lebih baik? Mukmin yang pertama lebih baik daripada yang uzlah, karena yang kedua ini tidak sabar terhadap gangguan mereka. Dan kita sudah sebutkan para ulama khilaf tentang mana yang lebih baik dari kedua mukmin ini, mana yang lebih utama ya. Kalau hadis yang menunjukkan yang kedua ya. Tetapi para ulama ya, dengan dalil-dalil yang lain, mereka sebagian ada yang berpendapat bahwa az-zuhdu wahtarul uzlah. Ahlu zuhdi ya ikhtarul uzlah. Yaitu para ulama yang zuhud terhadap dunia, yang benar-benar fokusnya untuk negeri akhirat, mereka lebih memilih untuk uzlah yang lebih afdal, yaitu menyendiri di saat masyarakat sudah sangat bobrok, sudah sangat rusak, sudah sangat bisa mengganggu dia, dan dia tidak punya kemampuan, tentu dengan syarat-syarat ini ya, tidak punya kemampuan untuk berdakwah, untuk menasehati, dia lemah dalam masalah ilmu, juga tidak memiliki kekuatan dalam kekuasaan, dia nggak punya kekuasaan sehingga nggak punya wewenang, nggak punya apa otoritas untuk beramal ma'ruf nahi nahi mungkar ya. Maka mukmin yang kedua ini dipilih tapi dengan syarat-syarat ya. Kemudian sebagian para ulama ya, para salaf memilih yang lebih utama berkumpul dengan masyarakat sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun dalil yang pertama ya, yaitu firman Allah tentang
Nabi Ibrahim alaihi salam, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi. Dan aku akan meninggalkan kalian, aku akan menyendiri dan apa yang sudah kalian sembah selain Allah. Jadi aku akan menjauhi kalian dan ibadah apa? Ibadah-ibadah kalian, sesembahan-sembahan kalian, wa ad'u rabbi, dan aku terus berdoa kepada Rabbku. Tentu dalil yang pertama ini ya. Naam, Nabi Ibrahim memilih uzlah. Tetapi Nabi Ibrahim memilih uzlah ini bukan sikap pertamanya, bukan sikap awalnya, tetapi setelah didakwahkan, setelah diperingatkan, bahkan diberikan bukti-bukti dalil-dalil akan kesesatan ibadah mereka, kesesatan agama mereka, ya, agama nenek moyang yang menyembah Tuhan selain Allah, dibuktikan dengan dalil-dalil nakal, ya, dalil-dalil wahyu dan juga dalil-dalil akal dengan logika. Tapi mereka nggak menerima, bahkan mengancam Nabi Ibrahim. Bahkan ayahnya sendiri ingin menghukum Nabi Ibrahim jika terus-terus menerus dakwah. Maka Nabi Ibrahim memilih uzlah. Maka tentu dalil ini lebih tepatnya ya dalil pertengahan sebenarnya ya. Jadi uzlah itu dipilih setelah memenuhi syaratnya tadi. Begitu juga hadis apa ayat yang berikutnya, falamma tadalahum wa ma ya'buduna min dunillahi. Ketika Nabi Ibrahim menjauhi mereka, ya, menyendiri Nabi Ibrahim dan juga menjauhi ibadah-ibadah mereka, wahabna lahu ishaq wa yaqub. Maka Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim Nabi Ishak dan Nabi Yakub, wa kullan ja'alna nabiyya, dan kedua-duanya Allah jadikan eh, seorang nabi ya. Begitu juga mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ayun nasi khairun, manusia mana yang lebih baik? Kemudian eh, Nabi SAW pun menjawab, rajulun jahada binafsihi wa malihi wa rajulun fi syu'abin minasy'abi ya'budu rabbah wa yada'un nasa min syarrihi. Yaitu seseorang yang bersungguh-sungguh dengan dirinya dan hartanya, yaitu beribadah kepada Allah ya dengan dirinya dan beribadah dengan hartanya. Wa rajulun fi syu'ab, dan juga seseorang yang berada di tenda-tenda ya, menjauh dari masyarakat dan dia beribadah kepada Rabbnya dan meninggalkan manusia dari gangguannya ya. Juga pendapat Umar bin Al-Khattab ya pernah berkata, khudzu bihadzikum minal uzlah, ambillah bagian kalian dari menyendiri tersebut. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, laudittu anna baini wa bainan nas baban min hadid. Aku ingin sekali ada tembok penghalang antara aku dan manusia, yaitu tembok yang terbuat dari pintu dari besi ya. La yukallimuni ahadun wala ukallimuhu. Sehingga tidak ada seorang yang bisa berbicara denganku dan aku pun tidak berbicara dengannya, hatta alqallah subhanahu, sampai aku bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan uzlah itu memang ada keutamaan. Kita saat menyendiri itu ada keutamaan. Apa keutamaannya? Tafarraga lil ibadah. Kita jadi sibuk beribadah. Sibuk, kita bisa waktu kita fokus untuk beribadah kepada Allah. Wabudu an ma'asiyillah, dan kita bisa jauh dari maksiat kepada Allah. Naam, jauh dari berkata-kata dusta ya, karena kita nggak ngomong kan saat menyendiri, nggak ada lawan bicaranya. Jauh dari namimah, jauh dari riba, ya, jauh dari mencela dan seterusnya. Kemudian jauh dari pandangan yang haram, jauh dari pendengaran yang haram. Kemudian juga tangan dan kaki kita terhindar dari maksiatnya, dari maksiat memukul atau mengambil yang bukan haknya atau berjalan ke tempat yang diharamkan Allah ya, seperti ke tempat-tempat maksiat ya, seperti dugem-dugem ya, atau tempat-tempat maksiat yang lainnya. Kemudian juga selamat dari ria, selamat dari ria dan menjaga agamanya dari segala yang tidak diridai Allah. Ya.
Dan juga dengan uzlah tersebut, ya, dengan menyendiri tersebut, dia bisa jauh dari gangguan manusia, kemudian juga jauh dari hasad dan ain manusia ya, atau hasad dan ain saat melihat indahnya dunia. Nah, apa yang kita lihat itu berpengaruh pada hati memang ya. Setiap kita lihat sesuatu itu pasti pengaruh kepada hati kita. Ketika kita melihat orang memiliki mobil yang mewah, rumah yang mewah, pasti itu pengaruh dalam hati kita. Kita langsung, wah, enak juga ya, ya misalkan enak juga punya rumah sebesar ini atau ini. Atau mungkin masuk penyakit-penyakit hasad, penyakit iri. Ya, orang ini, oh mungkin uangnya dari mana atau ih kok dia bisa dikasih itu sih harta banyak. Mungkin ya seperti itu. Dan yang lainnya. Oh, memang banyak bahayanya juga kalau kita terlalu banyak eh, berhubungan ya dengan manusia itu ya, terlalu sering apalagi terlalu banyak bergaul, nggak milih-milih ya siapa saja siapa saja di ditemani kemudian digauli, ya ini bahaya juga, ini bisa merusak hati kita. Adapun yang kedua, ya, pendapat yang menunjukkan bahwa berkumpul dengan manusia masyarakat bersabar atas gangguan mereka itu lebih utama, dengan dalil-dalil yang banyak juga, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, tali agama Allah, Al-Quran, Sunnah ya, jami'an semuanya, agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Kalau menyendiri, ya dia berpecah belah dari jamaah. Kemudian Allah berfirman, fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah yang menyatukan hati-hati kalian. Mengapa membawakan dalil Allah menyatukan hati kalian? Kalau kita bertemu itu memang menambah ya, apalagi pertemuan orang-orang yang beriman itu menambah kedekatan hati, menambah ukhuwah Islamiyah ya. Adapun jarang bertemu ini akan mudah sekali untuk bermusuhan. Karena kalau nggak kenal ya pasti kita udah menjaga jarak ya dari orang yang kita tidak kenali, dan kita lebih lebih care ya, dan lebih peduli dengan orang yang kita kenal tentunya. Saat kita berpapasan dengan dua orang, yang satu dikenal, satu yang nggak dikenal, pasti kita akan menyapa yang kita kenal. Adapun yang tidak kita kenal ya masih biasa gitu perasaan. Tapi setelah kenal baru berubah perasaannya. Juga hadis Nabi SAW, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Wa iyyakum wal furqa, jauhi oleh kalian dari berpecah belah, bercerai-berai. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu akan mengganggu orang yang nyendiri. Wa huwa minal isnaini ab'ad, dan kalau dia berdua syaitan lebih susah mengganggunya, lebih jauh ya. Man arada bihubu hatil jannah falyalzimil jamaah. Siapa yang ingin mendapatkan kesenangan kehidupan yang ada di surga, hendaklah dia terus bersama jamaah. Apa manfaat kalau kita berjamaah atau kita bermasyarakat atau kita bergaul ya? Tentu dengan yang orang-orang yang baik, yang lebih ahsan, lebih afdol ya. Kecuali kalau kita memiliki kemampuan untuk mendakwahkan orang, memiliki keimanan yang kuat, keikhlasan yang kuat, kemudian memiliki ilmu juga, memiliki thariqat dakwah yang bagus ya, yang bisa diterima oleh banyak kalangan, maka dan memiliki sifat akhlak yang mulia yaitu kesabaran, maka silakan dia berbanyak bergaul untuk berdakwah. Di antara keutamaan kita berkumpul ya, atau berjamaah itu, yang pertama ta'alum wa ta'lim. Ya, kita bisa mendapatkan ilmu dengan belajar ya, seperti perkumpulan misalkan bumi mengaji, perkumpulan saung ukhwa muslimah misalkan. Ini kan subhanallah sangat bagus gitu, bermanfaat. Kenapa? Dengan ada perkumpulan ini kita bisa saling belajar. Ya, kita bisa saling mengenal ilmu ya, kita bisa saling memberikan faidah ya, memberikan ilmu yang kita faham, yang kita ketahui, atau kita bisa mengundang ustadz ya, talibul ilmi, alhamdulillah ya, dilaksanakannya berjamaah seperti ini mendapatkan ilmu. Berapa ilmu yang sudah kita
dapatkan ya dari yang kita tidak ketahui menjadi kita ketahui dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian wan nafu wal intifa yang bisa saling memberi manfaat di antara kita ya yang ada kesulitan mungkin juga bisa memberi manfaat ya kepada teman-temannya atau beri manfaat kepada kaum muslimin yang lainnya ya dengan manfaat yang banyak, manfaat waktu, manfaat tenaga, manfaat harta, manfaat ilmu, manfaat doa dan yang lainnya ya. Wal qiyamu bil huquqi minal ijtima'i fil ibadat dan bisa menegakkan hak-hak berjamaah dalam ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah bersama seperti ibadah mengucapkan salam, ibadah dakwah, ibadah menuntut ilmu itu kan ibadah semua. Menuntut ilmu ini ibadah. Mengucapkan salam itu ibadah. Saling mendoakan itu ibadah. Kemudian menunaikan zakat, infak, sedekah, ya, hibah, hadiah yang lainnya itu ibadah. Yang itu tidak bisa kita laksanakan kalau kita nggak berjamaah. Karena saat kita tidak berjamaah, kita bingung menyalurkan. Misalkan ada uang zakat kita, ada infak kita, atau kita ingin memberi hadiah, ya, atau hibah dan yang lainnya itu nggak bisa terlaksana tanpa ada kita bersama-sama berjamaah atau ibadah-ibadah yang lainnya seperti laki-laki misalkan di suatu komunitas tempatnya ya di kompleksnya atau di kampungnya ya atau di desanya atau di kotanya itu dengan bersama-sama berjamaah mereka bisa menegakkan mendirikan masjid bisa menegakkan sholat Jumat berjamaah bisa menegakkan sholat sholat wajib setiap hari ya kemudian juga ta'lim di sana dan seterusnya. Wa ifsya'us salam bisa saling mengucapkan salam, wa radut tahiyat saling menjawab salam ya wa iyadatul marda kalau ada yang sakit bisa saling menengok. Kalau misalkan jaraknya jauh bisa saling mendoakan ya. Karena doa seorang muslim itu subhanallah ya, doanya sangat sangat diharapkan karena orang yang beriman itu doanya dikabulkan Allah kecuali kalau ada penghalang-penghalangnya saja tetapi doa orang yang mukmin itu sangat diharapkan wa syuhudul janaiz bisa saling menengok jenazah wa ta'diyatul adatil mustahsina fima bainal muslimin dan bisa saling memberikan pengaruh terhadap adat-adat atau kebiasaan yang baik ya di antara sesama kaum kaum muslimin wa husul i'tilaf wal ukhwatil imaniyah minal mahabbati fillah dan juga dengan berjamaah itu bisa memperkuat persatuan dan juga ukhuwah keimanan persaudaraan iman persaudaraan Islam wa ta'amuru bil ma'ruf dan bisa saling mengajak untuk berbuat ma'ruf ya saling mengajak untuk berbuat ma'ruf ya saling mengajak untuk menuntut ilmu misalkan saling mengajak saling mengundang untuk walimah atau saling mengundang untuk apa yang lainnya ya mengajak yang ma'ruf atau mengajak untuk mengingatkan tentang sholat mengingatkan tentang zakat mengingatkan tentang puasa mengajak mengingatkan tentang haji atau umrah atau ibadah-ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran, berzikir dan yang lain. Wattanahi anil munkarat dan bisa saling melarang atas perbuatan mungkar ya. Wa qada'il hajah dan bisa menunaikan kebutuhan-kebutuhan ya fakullu hadhil umur mafkudatun ma'al uzla. Yang semua ini itu tidak akan didapatkan apabila dia menyendiri. Taib, eh, maka di sini Syekh Syarih dalam hadis ini Al-Bassam rahimahullah taala menyebutkan faslul khitab fi hadzal bab ya perincian dari bab ini bahwasanya seseorang yang apabila dia bisa memberikan banyak manfaat di komunitas atau masyarakatnya baik itu memberi manfaat dengan ilmunya atau fatwanya atau petunjuknya atau apa qadanya ya qada hukumnya atau yang lainnya atau orang yang memiliki otoritas, memiliki wewenang, atau orang yang disegani ya, orang yang di apa biasanya kalau di suatu wilayah itu eh, apa namanya itu ketua-ketua gitu ya, atau orang-orang sesepuh-sesepuh biasanya yang kalimatnya itu ucapan itu dengar banyak orang, atau orang-orang yang bisa dengan relasi dia bisa memberikan
manfaat untuk orang yang lain atau bisa menolong orang yang sedang membutuhkan, ya, maka atau dia bisa mendamaikan orang yang sedang berselisih, ya, atau orang yang baik, yang memiliki akhlak yang baik, yang dia rajin ke masjid, kemudian menunjukkan akhlak-akhlak yang baik kepada masyarakat, ya, maka orang seperti ini orang yang seharusnya dia apa seharusnya dia memilih untuk bermasyarakat, ya. Adapun orang yang laisa lahu min wujudin faidatin illa biqadril wajibatin wal huquqis sariyah bainan nas fahada ya'tazim liyaslama lahu dinahu wa irduhu. Maka kalau orang yang tidak memiliki kemampuan seperti tadi yang di atas, dia hanya bisa menunaikan yang wajib saja, maka boleh dia menyendiri agar selamat agama dan kehormatannya. Dan dia pun berhubungan dengan manusia sesuai dengan kebutuhannya saja, ya. Dan dia bersama mereka hanya dengan badan, adapun hatinya dan ruhnya itu bersama dirinya saat dia menyendiri dengan Robnya, ya. Dan ini adalah mukmin yang lemah, nah, beda dengan mukmin yang pertama tadi, tetapi fihi khair. Tapi dia juga mendapatkan banyak kebaikan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Naam, kita lanjut hadis berikutnya. Naam, silakan. Boleh dibaca, Bu Yahya. Naam, silakan. Wa'an Hadis. wa'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi rawahu Ahmad wa sahhahu Ibnu Hibban. Baik, barakallahu Baik, fikum. barakallahu fikum. Kemudian muallif Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala membawakan hadis berikutnya, dan ini sebagai penutup hadis pada bab yang keempat ini, yaitu anjuran berakhlakul karimah, yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia telah berkata atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama ahsanta khalqi. Riwayat lain itu hasanta khalqi, tidak ada kamanya, ya. Ya Allah, Engkau telah memperindah jasadku, ya. Khalqi ini adalah yaitu suratul insan al-zahirah. Ini gambaran tubuh kita yang nampak ini disebut khalqi. Ya Allah, Engkau sudah memperindah, mempercantik, ya, memperbagus tubuhku, ya, memperbagus fisikku. Fahassin khuluqi, maka perindah juga, perbagus juga, sempurnakan juga khuluqi. Dan khuluqi itu adalah sifat batin, ya, akhlak, ya, yaitu amalan atau keimanan, ya, atau ininya dia, ya, akhlaknya dia. Baik, hadis ini hadis tentang doa agar diberikan akhlak yang mulia. Maka Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab, Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani rahimahullah taala menutup bab ini dengan doa. Setelah menyebutkan akhlak-akhlak yang karimah, kemudian setelah itu beliau menutup dengan akhlak untuk bermasyarakat, ya, berjemaah. Kemudian tidak lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak-akhlak tersebut.
Jadi seakan-akan ya beliau ingin mengingatkan kepada kita di sini penulis, setelah engkau mengetahui hadis-hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang itu semua adalah akhlakul karimah. Nah, itu semua akhlak-akhlak yang baik, baik akhlak yang bersifat batin atau akhlak yang zahir ya, akhlak dalam hati atau akhlak dalam lisannya atau akhlak dalam perbuatannya. Itu semua tidak lupa engkau harus ya, selain engkau berusaha mengamalkan hadis-hadis yang engkau ketahui, engkau juga harus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita ini untuk berdoa ya. Jangan berhenti untuk berdoa. Karena Allah semakin dimintai, semakin didoai, semakin cinta kepada hambanya dan semakin memberi. Ya. Dan Allah membenci, bahkan Allah murka kepada orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan ya, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jiz wasbillah. Bersemangatlah engkau melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Ya. Jangan lemah, kemudian jangan lupa untuk terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis tentang meminta akhlak ini ada beberapa hadis ya. Di antaranya doa iftitah ya yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat tahajud ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berdoa di dalam doa istiftah tersebut dengan doa yang panjang sekali. Dan di antara doa tersebut ya secara ringkas secara ringkas saya bacakan doanya panjang ya. Nabi SAW mengatakan, wahdini, ya Allah berikan hidayah kepadaku li ahsanil akhlak, yaitu agar aku berakhlak yang ahsan, yang paling indah, akhlak yang karimah. La yahdi liha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan taufik dan hidayah kepada akhlak yang karimah tadi kecuali hanya engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'ah, dan jauhi aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan tidak ada yang bisa menjauhi aku dari akhlak yang buruk kecuali hanya engkau. Ya, lihat Nabi bertawakal dan menyandarkan taufik dan hidayah terhadap akhlak yang baik juga jauh dari akhlak buruk itu hanya Allah yang bisa memberikannya, mewujudkannya. Hanya Allah yang bisa memberikan taufik agar kita berakhlak baik. Juga Allah saja yang mampu menghindari kita, menjauhkan kita dari akhlak yang buruk. Kemudian ada juga doa Nabi berlindung dari akhlak yang buruk yang pernah kita bahas pada apa itu tentang ancaman ya atau apa oh, akhlak-akhlak yang buruk gitu ya atau jauhi akhlak-akhlak yang buruk ya, yaitu peringatan dari Allah ya, akan orang-orang yang berakhlak buruk. Hadis yang sudah kita baca ya pada pertemuan sebelumnya ya bagi ibu-ibu ya mungkin yang ada di Saung Ukhuwah Muslimah itu sudah menghafalnya mungkin sampai sekarang insya Allah masih hafal ya. Boleh nanti dites itu Muammar ya dites lagi doa berlindung dari akhlak yang buruk yaitu Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari munkaratil akhlak, akhlak yang munkar, wal a'mal, amalan-amalan yang munkar, wal ahwa, hawa nafsu yang munkar, wal adwa, dan penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, dan itu semua adalah doa-doa yang warid ya, atau yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih ya. Sehingga kita sebagai umatnya tentu mengikuti Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berdoa. Nabi kita adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi SAW dalam surat Al-Qalam itu ya wa inna
wa inna la wa inna laka wa wa inna laka wa inna laka la khuluqin azim itu ya dalam surah Al-Qalam mungkin bisa kita lihat. Dan engkau sungguh Muhammad itu memiliki akhlak yang azim ya, akhlak yang terpuji. Al-Qalam ayat berapa itu? Di awal-awal surat Al-Qalam. Nah, ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah berfirman ya Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun demi pena dan apa yang dituliskan. Dengan karuniamu ya dengan karuniamu engkau bukanlah orang yang gila ya. Dengan karunia nikmat dari Rabbmu Muhammad SAW, engkau bukanlah orang yang gila yang dituduhkan orang-orang musyrik dahulu ya. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Bahkan engkau adalah hamba yang akan mendapatkan pahala yang takkan terputus-putus. Kenapa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena engkau memiliki ahlak yang azim, ahlak yang agung ya, ahlak yang luhur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari ahlak tersebut Nabi ajarkan kepada umatnya, Nabi contohkan kepada umatnya dan Nabi mendapatkan pahala-pahala yang banyak sampai hari kiamat bagi umatnya setiap umatnya yang mengamalkan ahlak tersebut. Nah, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ahlak yang tinggi, ahlak yang terpuji, tetapi Nabi tidak congkak, ya, tidak menyombongkan diri, lalu tidak mau berdoa lagi kepada Allah misalkan tidak. Nabi dengan ketawaduannya, dengan keikhlasannya, dengan pengakuannya ya sebagai hamba Allah, beliau adalah hamba Allah dan utusannya sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap berdoa. Ya. Dengan doa ini, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan akhlakku, membaguskan fisikku, maka perbagus juga akhlakku. Dan ini juga sebagai ajaran mauizah ya, sebagai apa contoh untuk umatnya agar umatnya juga berdoa. Dan doa istiftah yang panjang tadi dan juga doa berlindung dari munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa yang sudah kita bacakan tadi. Diharapkan kepada kita semua ya menghafal doa yang singkat ini ya, singkat ini. Doa yang sangat mudah ini. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagian fuqaha ketika membahas tentang kitabul wudu ya, selesai kitab toharo, selesai berwudu, maka mereka menganjurkan untuk membaca doa ini sambil melihat cermin, sambil melihat kaca. Akan tetapi hadisnya tidak sahih. Jadi memuqayyadkan atau takyid, mengikat bacaan ini dengan hari tertentu, jumlah tertentu, atau cara-cara tertentu. Kalau hadisnya tidak sahih atau eh, tidak sahih ya dari Nabi SAW, maka itu tertolak. Ya, artinya tidak bisa kita ikatkan menjadi zikir atau doa tertentu, misalkan doa bercermin. Ya. Tetapi boleh silakan ya, tapi tidak dijadikan ini, misalkan bercermin itu yang dilakukan Nabi SAW adalah membaca doa enggak. Karena hadis ini datang secara umum, artinya kapan saja engkau boleh membaca doa ini. Di sepertiga malam misalkan, atau turun hujan, atau saat azan dan iqamah, atau saat kita safar, atau kapanpun saat kita ingin berdoa, boleh kita berdoa Allahumma
Hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah fisikku, perindah juga akhlakku ya. Eh, Makna hadis ini ya kita sudah sebutkan tadi secara mufradat ya. Hasanta itu tahsin tajmil yang menjadikan dia indah, menjadikan dia bagus, menjadikan dia sempurna. Kholki itu adalah fisik kita. Khuluki itu suratul batina fin nafsil lati tasduru anhal af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa wiyatin. Yaitu apa pancaran dari dalam ya, dari jiwa yang keluar terbukti dengan perbuatan yang mudah dia lakukan tanpa bahkan tanpa pikir panjang dia lakukan itu disebut dengan huluk ya. Ya, jadi dia itu keluar dari dalam hatinya jiwanya yang mudah sekali, mudah. Ya kayak orang mudah memberi, itu gampang aja dia memberi. Pokoknya orang nih punya sifat suka menraktir makan, itu pasti gampang dia nraktir makan ya. Saya punya teman tuh setiap ketemu atau setiap ada acara pasti traktir, traktir. Dia traktir terus. Subhanallah. Jadi akhlak atau orang mudah senyum, nggak bisa dipaksakan gitu. Emang dia mudah senyum. Atau orang misalkan mudah mengucapkan salam, itu dengan sendirinya ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi itu adalah akhlak ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa? Indahnya, bagusnya fisik kita. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia pada bentuk yang sempurna. Naam. Ini nikmat dari Allah ya, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah sudah menyempurnakan ciptaannya. Ya, walaupun kita berbeda warna, berbeda ras, berbeda suku, ya, berbeda kulit atau berbeda fisiknya, tapi hakikatnya kita ini sempurna. Dibandingkan apa? Dengan makhluk lain yang Allah ciptakan. Seperti hewan-hewan, seperti benda-benda mati, ya gunung-gunung atau yang lain. Subhanallah. Seindah-indahnya ikan, ikan apa yang indah, Pak Abu? Ikan, ikan apa? Seindah-indahnya ikan hias apa yang suka dipelihara manusia? Ikan arwana misalkan. Ikan ikan mas, Ustaz. Ikan koi, Ikan koi, mas, koi. ikan koi. Seindah-indahnya ikan koi, itu lebih indah manusia. Dimanapun dia berada, asalnya di suku manapun, apa warna kulitnya, apapun itu, lebih indah manusia. Nah, karena seindah-indahnya ikan koi, nggak mungkin tuh manusia mau dijadikan ikan koi, nggak mau dia, nggak mau dia, ya. Walaupun ikan koi itu sangat indah misalkan, atau seindah-indahnya apa? Kalau unggas tuh burung ini misalkan burung kasuari ya, pasti manusia nggak mau. Oh, saya mau jadi kasuari aja gitu ya. Orang yang normal ya, pasti apa manusia itu sempurna ciptaannya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah yang menciptakan kalian dan dia sempurnakan kalian dengan seimbang. Subhanallah ya. Wasawwarakum, dialah Allah yang menggambar kalian. Ya Allah yang menggambar. Kita lihat ya orang-orang yang membuat anime, membuat kartun. Oh, mereka kan yang ahli gambar. Membuat sebagus-bagus mungkin kartun mereka, ya lukisan mereka dan yang lainnya. Tapi subhanallah itu semua hayalan. Itu semua adalah produk dari ininya dia gitu, kecerdasan, kemampuan dia lah dalam menggambar. Tapi dia nggak mampu menjadikan dia makhluk yang nyata, yang hidup, yang benar-benar ada. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menggambar makhluknya, menciptakan fisiknya, menciptakan batinnya. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah Allah yang menggambar kalian, yang membentuk rupa kalian, warna kalian, fisik kalian sebaik-baik bentuknya. Subhanallah.
Falillahi jallat kudratuhu khalqal khalqul insani fa'atamma khalqahu. Dan dialah Allah yang maha sempurna, maha agung kekuasaannya, kemampuannya. Dia menciptakan manusia, maka dia sempurnakan ciptaan manusia tersebut. Wa atqana tarkibahu, dia pun menyempurnakan susunan-susunan itu. Subhanallah, ini kita kalau belajar kedokteran itu kan ada anatomi tubuh manusia. Wah, itu kalau dilihat internisnya dalam-dalam tubuh kita itu kan kelihatan kompleks sekali, tapi subhanallah itu berfungsi, memiliki fungsi yang sangat sempurna untuk kehidupan manusia ya. Kemudian li'annahu ala suratin abihi Adam, karena Allah menciptakan kita dalam bentuk yang indah seperti Nabi Adam. Alladzi khalaqallahu biyadih, karena Nabi Adam Allah langsung ciptakan dengan kedua tangannya. Faja'ala tilka suratil karimah al-mithaliyah. Maka jadilah anak cucu Adam menjadi indah sempurna seperti ayah mereka dahulu ya. Wal insan wa in tafawat ya min haitsul jamal wa dimama wa ma bainahuma, manusia ini walaupun berbeda-beda ke apa keindahan, kecantikan dan ke fisiknya itu ya, tapi itu juga kan relatif ya, karena sampai sekarang juga melihat kecantikan fisik atau kegantengan fisik itu kan relatif ya, maka nggak heran kalau kita lihat ada yang suaminya ganteng banget, istrinya misal biasa-biasa aja, kenapa kok dia cinta itu ya, karena menurut dia ya apa apa bahasanya itu eh apa sih kalau standar ya atau apa, oh ini tipenya dia seperti itu, nggak bisa kita anggap sama ya. Nah, jadi manusia walaupun berbeda-beda ya antara fisik mereka, illa annahu sawwara ahsana taswir, melainkan Allah sudah membuat rupa mereka dengan yang paling indah. Warakiba ahsana tarkib ya, dan juga menyusun fisik mereka itu, mengatur fisiknya dengan aturan yang sempurna. Ya lihat ke kepala di atas gitu ya. Kemudian fisik bagian kepala itu mata dua, telinga dua, hidung satu, mulut. Subhanallah, pas gitu ya, sempurna dibandingkan dengan makhluk hewan yang lain ya. Hewan yang lain terkadang ada yang hewan kita nggak tahu matanya di mana ya. Fa'alaihi an yashkurallah ta'ala ala dzalika. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas hal demikian. Wa an yas'alallah. Setelah itu, hendaklah dia berdoa kepada Allah, ya kita berdoa. Alladzi ahsana suratahu zahira, yang telah menjadikan fisiknya itu indah, wa jammalaha wa kammalaha, memperindahnya, menyempurnakan fisiknya, an yahsuna suratul batina. Hendaklah dia berdoa agar Allah memperindah juga fisik dari dalamnya, atau bukan fisiknya, memperindah dalamnya, memperindah jiwanya, memperindah akhlaknya. Fayahabahu khuluqan kariman samhan, agar Allah memberikan karunia kepada hamba tersebut akhlak yang karima, yang samha, yang yang mudah, yang lapang. Takmuluhu bi insaniyati, yang menyempurnakan kemanusiaan dia. Wa tajmulu bi suratu, dan menyempurnakan eh, jiwa kehidupan fisik lahir dan batinnya. Fayakun husnul mazhar wal mahbar. Maka dia pun menjadi indah dalam fisik maupun dalam jiwanya ya. Karimu zahir wal batin, husnul khalqi wal khuluqi. Sempurna, mulia zahir dan batinnya, juga indah fisik dan akhlaknya ya. Wa ahammu suwar batina, dan suar batina itu akhlak yang baik atau yang indah itu ya, itu yang paling penting adalah apa? Iman. Yang paling penting itu adalah iman. Kenapa iman? Karena fa innal akhlaqal fadila tattabi'uhu. Karena dari iman inilah akan keluar buahnya itu akhlak.
Fahuwa ra'suha wa asasuhal batin. Karena itu iman ini adalah ra'sunnya atau pondasinya, pondasi dari dalamnya. Wan nususu syariah tufarriqu baina zahir wal batin. Dan nas syar'i membedakan antara yang zahir dan batin. Liyahsulal kamalani sirri wal alani. Agar sempurna dua dua unsur manusianya, yaitu yang sir, yang tersembunyi, ataupun yang terlihat, yang tampak. Wal jamali zahiri wal batin. Keindahan zahir dan batinnya. Fa innahu idza tawaddu al muslim wa tahara zahirahu. Karena apabila seseorang itu berwudu, dia mensucikan zahirnya, membersihkan zahirnya. Syara'a lahu an yas'alallah ta'ala an yatahhira batinahu minal iltifati ila siwallah. Maka setelah itu dia disyariatkan untuk berdoa kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, suci lahir dan batin. Demikian juga wa idza kharaja minal khala mutakhaffifan minal fadalati wal muthqila ya. Muthakkila ya. Sa'alallah al-maghfirah yukhaffif anhu adrani dhunubi ba'da an khaffa minal wasakhat. Yaitu saat dia memasuki toilet agar keluar kotoran-kotoran dari tubuhnya, maka keluar dari toilet apa syariatnya? Gufranaka. Dia baca gufranaka, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Jadi dia membersihkan fisiknya dari kotoran badannya, dia keluar memohon ampunan Allah agar membersihkan kotoran-kotoran dalamnya, itu dosanya ya. Wa hakadha yuridullahu ta'ala bina an nukammila anfusana. Dan inilah yang Allah inginkan dari kita, agar kita sempurna jiwanya. Wa nuzakki nufusina, dan sempurna juga luar dan dalam kita. Falillahil hamdu wal minna. Bagi Allah segala pujian dan karunia, walahus syukur wal ifdal, dan baginya lah segala bentuk syukur dan bentuk keutamaan. Ya. Maka eh, inilah yang bisa kita sampaikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membaguskan fisik dan juga membaguskan semoga Allah yang telah membaguskan fisik kita, membaguskan akhlak kita, dan memperbaiki semua keadaan kita. Jangan lupa dihafal doa tadi ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan, dan kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Wa Ah, iyyak. Ya, saya izin bertanya Pak Ustadz, dengan hadis yang tadi. Kalau kita masuk kamar mandi kan kita harus berdoa ya. Nah, keluar keluar pun kan kita harus Sebelumnya. mengucapkan berdoa juga. Gufronaka. Nah, itu misalnya Nah, kita lupa atau eh, sering tidak diucapkan itu, apakah dosa kita tuh berdosa selamanya apa bagaimana Pak Satya kan baik, karena barakallahu fikum. kebiasaan. Barakallahu fik. Eh, Berzikir, zikir-zikir harian atau zikir-zikir seperti zikir makan, ya, minum, juga zikir yang lainnya, termasuk zikir memasuki kamar mandi dan keluar, itu merupakan bagian dari sunnah ya, yang disunnahkan oleh syariat kita. Ya, Hmm. hukumnya adalah mustahab. Hukumnya mustahab. Sangat dianjurkan, sangat disunahkan. Sehingga apabila meninggalkannya ya
tidak berdosa, tidak berdosa. Tetapi apabila kita mengetahui ilmunya dan sudah menghafalnya, ya, sudah menghafal doa-doanya, lalu tidak diamalkan, maka ini dimakruhkan ya, oleh sebagian para ulama. Jadi tarkul amal, meninggalkan amalan yang sunnah yang dia tahu ilmunya dan dia menghafal doa-doanya itu dimakruhkan untuk meninggalkannya, tapi tidak berdosa, tidak berdosa. Ya, naam, wallahu taala Iya, Pak. alam. Iya, Pak. Jazakallahu Nah, Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita cukupkan ya sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.